Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, saya akan menyampaikan ringkasan materi pertemuan ketujuh yang berjudul pembaharuan terhadap Marxisme. Latar belakang karya Marx banyak dikagumi dan dibaca orang. Hanya sayangnya karena tulisan Marx sangat rumit dan membahas terlalu banyak facet ekonomi, sosial, budaya, politik, moral, agama, dan falsafah. Banyak hasil tulisannya disalah tafsirkan bahkan oleh pengikutnya sendiri. Di lain pihak harus diakui bahwa tidak semua tulisan Marx didasarkan atas argumen yang kokoh. Untuk kelemahan-kelemahan tersebut oleh para pengikutnya, ajaran Marx banyak dimodifikasi dan diperbaiki. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Marx meramal kapitalisme jauh dan digantikan oleh sosialisme di negara kapitalisme paling maju. Lenin justru berteori bahwa sosialisme muncul pertama kali di negara kapitalis paling lemah. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolshevik. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan sosial mereka, menginginkan agar sosialisme dijadikan sebagai pilihan sukarela melalui proses politik demokratik, bukan lewat paksaan. Pembaruan juga menjadi pada tahun 30-an. Lange dan Leher mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang tersentralisasikan dan penggunaan penerapan harga yang ditetapkan secara tidak nol error oleh suatu badan perencanaan. Pada periode 50-an hingga 70-an di negara sosial Eropa berkembang sebagai aliran sosialis yang dikenal dengan aliran kiri baru. Kaum kiri baru percaya bahwa transformasi kapitalisme perlu dilakukan tetapi tidak diserahkan pada kelas yang bekerja karena kurang bisa diandalkan, maka diserahkan kepada kaum terpelajar yang intelektual. Akibatnya memanglah komunisme Eropa yang lebih keras dari sosialisme Eropa selama ini. Yang kedua yaitu Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin adalah bapak revolusi Rusia. Lenin tidak sabar menunggu kejatuhan kapitalis seperti yang diramal Marx, dan pada menunggu ia berprinsip lebih Marx mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Maksud ini tercapai melalui revolusi Bolshevik 1917. Kapitalisme pertama, kapitalisme monopoli dan imperialisme. Yang paling dominan oleh Lenin adalah tentang tahapan terakhir kapitalisme yang disebutnya sebagai kapitalisme monopoli dan tentang imperialisme. Menurut Lenin, kapitalisme pada tahap akhir akan mengarah ke monopoli. Negara kapitalisme monopoli akan didominasi oleh perusahaan raksasa. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalisme monopoli sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. Yang kedua, merger atau penggabungan finansial dan kapital industri
Sewaktu-waktu baik dan lembaga-lembaga finansial semakin menguasai kontrol atas sumber-sumber modal. Yang ketiga, bangkitnya ekspor kapital dan bukannya komoditas sebagai bentuk utama pertukaran internasional. Yang keempat, pembagian dunia ke dalam lingkup ekonomi dipengaruhi dalam kontrol oleh kapitalisme mencapai kapitalisme monopoli. Yang kelima, pembagian lebih lanjut subduksi dunia ke dalam lingkungan politik yang dipengaruhi oleh pemerintah negara-negara kapitalisme. Kedua adalah pembangunan yang tak imbang. Teori pembangunan tak imbang adalah baru Lonian analisis Lenin tentang lokus tempat kejadian. Revolusi proletariat menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidak sama, termasuk di negara-negara kapitalis. Untuk memperoleh sumber-sumber dan pasar baru, negara-negara pendorong baru tersebut harus merebut dominasi negara-negara jajahan di tangan negara-negara mampan yang semakin lemah kekuatannya. Menurut Lenin, hukum tentang pembahasan tak imbang menjamin kompetisi dan konflik global di antara negara-negara imperialis. Waktu-waktu mereka merebut kontrol di atas sumber-sumber dan pasar negara-negara jajahan, konflik militer dan peperangan, dan memperlemah kekuatan negara-negara imperialis. Melemah kekuatan negara imperialis akan mendorong masyarakat di negara-negara jajahan bangkit melawan negara agrarian kapitalis. Upaya untuk menumbangkan negara-negara agrarian kemungkinan besar akan terjadi di negara imperialis yang paling lemah. Hal itu karena di sanakah kondisi dan konflik paling intens. Yang C itu revisionisme. Pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Tema pertama tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar. Yang kedua, tema adalah kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa revolusi. Kekerasan pakar sosialis yang menganggap kejatuhan kapitalisme tidak harus melalui revolusi. Kekerasan inilah yang diklasifikasi sebagai aliran pemikiran revisionis. Gerakan revisionis merupakan sudah invadi di Jerman sesudah meninggalnya Franz Engels tahun 1895. Tujuan gerakan revisionis ini adalah untuk merevisi pemikiran Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme akan dijatuhkan melalui suatu revolusi yang direncanakan kaum proletar. Mereka setuju bahwa kapitalisme digantikan sosialisme, tetapi langkah revolusi proletar sebaiknya dihindari dengan menegaskan demokrasi. Salah satunya telah dengan melibatkan diri dalam gerakan-gerakan serikat buruh demi memperbaiki posisi tawar-menawar kaum buruh. Tokoh-tokoh kaum revisionis cukup banyak, ialah Bernstein, Tugan Baranowski dan Kautsky dan Luxemburg. Yang keempat, aliran kiri baru, The New Left. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme,
ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru Pemikiran-pemikiran dan dari aliran kiri baru yang sering terdapat sorotan adalah dari kelompok radikal yang bening melakukan serangan terbuka terhadap kapitalisme di AS tahun 70-an. Perlahan Marxisme muncul lagi dengan diterbitkannya buku Monopoli Kapitalis oleh Paul Baram dan Paul Sweety tahun 1966. Pada kesempatan ini perlu dicatat bahwa kaum radikal walaupun banyak mengkritik kapitalisme, tidak dengan sendirinya mereka setuju atau mendukung pihak pelaksana sosialisme di Uni Soviet melalui perencanaan terpusat. Yang pertama, setuju atau tidak setuju. Kaum kiri baru Marx ortodoks sama-sama setuju bahwa sistem kapitalis tidak harus harmonis dan misalnya ditransformasikan menjadi suatu masyarakat sosialis baru. Masyarakat kapitalis sudah kerap dari dalam dan tidak bisa diselamatkan lewat reformasi sosial. Yang kedua, kesamaan terhadap kapitalisme kontemporer. Kecaman kaum kiri baru terhadap kapitalisme modern mirip dengan kritik-kritik yang dilontarkan Marx. Yang paling tidak mereka sukai dari kapitalisme adalah tidak seimbangnya distribusi kebijakan ekonomi dan politik masyarakat kapitalis. Bagi kaum kiri baru terdapat hubungan sangat erat antara status ekonomi dengan kekuatan politik. Yang ketiga, aliens dan kelakuan hidup. Kaum buruh negara-negara kapitalis maju lebih makmur. Akan tetapi kaum kiri baru percaya bahwa para buruh tersebut tetap terjadi erasi dan pekerjaan mereka. Baiklah, itulah hasil rangkuman pertemuan ke-7. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.